Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Tahun ini untuk menitip doa agar kita juga disertakan dalam doa tersebut guna kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Juga mereka sebelumnya telah salat di Raudhah. Di situ juga mereka berdoa kepada diri mereka sendiri dan juga berdoa kepada kita agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dan kita berkeinginan entah kapan, entah tahun depan lagi, entah 10 tahun yang akan datang kalau masih hidup, kita diberi kesempatan untuk berhaji seperti mereka berhaji pada tahun ini. Hadirin yang berbahagia, penceramah pada malam ini berhalangan hadir. Terpaksa kami dari masjid menggantikan penceramah yang absen, yang tidak hadir itu. Maka tentunya bahan dan kemampuan kami tentu beda dengan kemampuan penceramah yang sudah mempersiapkan bahan dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang berbahagia, kita hidup di Aceh ini diikat oleh tali keimanan. Orang Aceh itulah orang Islam. Kita diikat dengan tali Islam antara satu dengan yang lain, bagaikan kita seibu dan sebapa. Kemudian juga kita diikat dengan tali suku Aceh. Diikat dengan tali yang kedua. Dua buah tali yang mengikat itu saya kira membimbing kita untuk hidup di dunia ini. Kalaulah ada kesalahan saudara-saudara kita yang kebetulan dia hidup bertetangga dengan kita, marilah kita segera memaafkan kesalahannya. Dan dia pula kalau kita salah akan memaafkan kesalahan kita, karena kita sama-sama beriman, sama-sama salat menghadap kiblat, sama-sama puasa di bulan Ramadan. Ini beda. Tentu kalau dengan yang tidak seagama dengan kita, tingkah laku kita berbeda dengan orang yang seagama dengan kita. Lebih-lebih kita sekarang masih berada di bulan Syawal, kalau tidak salah saya masih berada di bulan Syawal, dan masih ada teman-teman kita yang waktu kita ajak minum, ayo kita minum, saya puasa. Puasa apa? Puasa Syawal, 6 hari puasa Syawal. Masih ada yang demikian. Dalam bulan puasa kita menahan diri untuk tidak makan, padahal makanan itu kepunyaan kita sendiri. Kita tidak minum, padahal minuman itu kepunyaan kita sendiri. Kita tidak berhubungan suami istri di siang hari, itu pun istri kita yang sudah ijab kabul. Sanggup kita tahan. Kalau dalam puasa sudah sanggup kita tahan begitu, marilah di luar puasa kita juga menahan diri untuk tidak makan makanan haram. Tidak kita menjadi candu sabu-sabu. Kita juga tidak
berhubungan dengan bukan istri kita. Sebab kalau kita baca koran atau kita dengar cerita, ada orang yang menyerahkan anaknya untuk diajarkan entah Quran, entah macam-macam. Rupanya guru itu khianat. Khianatnya, dia menggauli anak didik dia sehingga ketahuan oleh ibu dan ayahnya. Sama dengan pagar makan tanaman. Ini perlu kita jaga. Keimanan kita yang sudah kita pelihara di bulan Ramadan, mari kita teruskan di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi saya ingin mengatakan kepada saya dan orang lain, kita harus waspada dalam menjaga kehidupan kita sesama iman. Lebih-lebih orang Aceh sesama orang Aceh. Sebab banyak upaya-upaya, banyak berita-berita yang membuat kita tidak senang juga dengan orang Aceh. Padahal berita itu tidak betul. Tidak betul. Ada di sana begini, ada di sana begitu, dan macam-macam. Padahal tidak ada. Ataupun ada berita yang kecil dibesarkan sehingga kita menganggap tidak baik orang Aceh di sana, orang Aceh di situ dan sebagainya. Padahal orangnya baik-baik. Marilah kita pelihara hubungan ini yang telah diikat oleh tali keimanan. Sama-sama iman, sama-sama menghadap kiblat, sama-sama salat jamaah, sama-sama salat Jumat, sama-sama puasa, sama-sama berhaji. Jangan sampai ada berita di medsos dia mengatakan begini, langsung kita menuduh orang itu tidak baik adanya. Hadirin hadirat yang berbahagia, upaya mengadu domba antara rakyat dengan pimpinan bukan saja terjadi sekarang ini. Dulu juga sudah terjadi di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya dalam perang Bani Mustalik, Rasulullah berangkat ke suatu kabilah namanya Bani Mustalik. Biasanya baginda Rasulullah membawa istrinya karena perjalanan itu jauh. Rasulullah punya istri lebih dari 3. Tentunya tidak mungkin dibawa itu saja, yang satu saja dibawa. Tidak. Maka diundi. Siapa yang keluar undiannya, dialah yang menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dalam perjalanan yang jauh itu. Dalam undian itu terpilih Aisyah radhiyallahu anha. Dia berangkat dan dia dipersiapkan sebuah tempat, diberi nama sekedup. Sekedup itu satu tempat, orang bisa duduk di dalamnya, tidak kelihatan siapa orang di dalam itu. Dan onta itu ditarik oleh seseorang. Baginda Rasulullah di kendaraan yang lain, di unta yang lain. Pergi ke Bani Mustalik. Sesampai di sana, kaum musyrikin sudah gemetar, sudah takut.
berperang dengan orang muslimin yang banyak itu juga mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum sampai orang sudah takut kepada dia, terjadilah perdamaian. Tidak ada peperangan. Alhamdulillah. Dan Rasulullah tidak ingin berperang, tidak ingin membunuh orang, tapi berdakwah kepada orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Kalau tidak masuk, tidak apa-apa, tapi jangan mengganggu Rasulullah bersama sahabatnya. Bani Mustalik ini sudah membuat rencana untuk mengganggu kaum muslimin. Itulah sebabnya baginda Rasulullah pergi ke Bani Mustalik itu. Alhamdulillah tidak terjadi perang. Kemudian baginda Rasulullah tidak mau lama-lama di luar Madinah, karena ada masjid Madinah. Beliau menjadi imam, beliau yang memberikan ceramah, beliau yang memberikan pelajaran agama. Bukan agama saja, seluruh kegiatan di dunia ini diberikan ajarannya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ingin pulang segera, karena perjalanan jauh. Sebelum masuk ke Madinah, pasukan itu berhenti sejenak. Perjalanan sudah jauh, berhentilah sebentar. Kuda bisa istirahat, unta bisa istirahat, orang pun bisa istirahat. Sampai di situ, Aisyah ingin buang air besar. Maka dia pergi jauh dari sekedupnya, dia keluar dan dilihat oleh orang yang menjaga sekedup itu. Dia sudah keluar. Sesudah dia menunaikan hajatnya, dia kembali lagi ke sekedup itu. Tiba-tiba terasa kalung hadiah orang tuanya sudah hilang. Maka dia kembali lagi ke tempat dia qada hajat tadi untuk mengambil kalung tersebut. Waktu dia keluar kedua kali, tidak dilihat oleh orang yang menjaga atau yang menarik untanya itu. Ketika semua orang sudah siap berangkat, penjaga unta Aisyah juga mengira sudah ada Aisyah di dalam. Dia tariklah seperti orang lain berjalan. Dan Rasulullah sudah memerintahkan seseorang untuk pergi terakhir. Jangan-jangan ada sesuatu yang tertinggal. Maka ketika semua orang sudah berjalan, pemuda tadi melihat ada seseorang yang menutup tubuhnya. Dia dekati, ketahuan, itulah Aisyah radhiyallahu anha. Dia persilakan naik ke unta dia, lantas ditarik sampai ke Madinah. Kesempatan itu digunakan oleh orang munafik. Di zaman Rasulullah sudah ada orang munafik. Di zaman kita juga banyak orang munafik. Mencari-cari kesalahan kita. Dia bilang, Aisyah sudah berbuat serong dengan seorang pemuda. Berita itu, kalau berita demikian, itu mudah sekali tersebar. Semua orang bertanya apa. Semua orang tahu. Baginda Rasulullah juga sudah curiga, ini apa yang terjadi? Sehingga Aisyah radhiyallahu anha
yang biasanya tinggal bersama baginda Rasulullah di masjid, minta pulang ke rumah ayah handanya. Ayah handanya itu Abu Bakar As-Siddiq. Pulang dia ke sana, dia ngadu kepada orang tuanya. Saya tidak berbuat apa-apa. Tapi berita dia kembali, dia melihat gelagat Rasulullah sudah beda. Ini apa kejadiannya? Dia nggak tahu bahwa ada tersebar itu. Aisyah tinggal di rumah saja. Sampai di sana, dia nggak tahu juga. Akhirnya dia tahu ketika dia qadha hajat di malam hari ditemani oleh seseorang. Orang itulah yang memberitahukan kepada Aisyah. Terkejut dia. Masa saya dituduh demikian? Itu cerita yang diberi nama dengan hadisul ifki, cerita bohong. Al-Quran mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Yang menyebar luaskan hadis cerita ifki, cerita bohong itu orang kamu juga, sahabat-sahabat di sini juga, orang-orang munafik dan orang-orang yang lemah iman. Siapa yang menjadi pimpinan munafik? Abdullah bin Salul. Dia sangat benci kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia benci? Karena dia, kalau Rasulullah tidak hijrah ke Madinah, dialah menjadi pemimpin di Madinah. Gara-gara Rasulullah pindah, orang tidak lagi menghiraukan dia. Itulah dia sebabnya dia benci sekali kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hati kecilnya apa yang dibawa oleh Rasulullah itu betul adanya. Tapi dia tidak mau ikut karena kesempatan dia untuk menjadi pimpinan terlewat gara-gara datangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hadisul ifki, berita bohong. Dan Al-Quran mengajarkan kita, kalau kita mendapat berita bohong itu tentang orang Islam berbuat itu, tentang orang Islam begini, apa kata Al-Quran? Laula idh sami'tuhu. Kenapa tidak ketika mereka mendengar berita bohong itu? Zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira. Kenapa tidak mereka menduga dengan dugaan yang baik? Hana yang panena. Tidak ada itu. Tapi kita terbalik. Begitu minum kopi, diceritakan oleh seseorang bahwa gini. Oh ya, langsung kita sebar luaskan lagi. Padahal berita itu bohong. Al-Quran mengajarkan, kalau kita seiman, para sahabat itu seiman dengan Aisyah, janganlah sebarkan berita itu. Itu Quran mengajarkan mereka. Juga mengajarkan kita sekarang ini. Jangan cepat-cepat kita membawa cerita bohong itu kepada orang lain. Jadi masalah kehidupan kita sesama iman ini diatur dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Misalnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'alim. Wahai orang yang telah beriman, tidak dibilang pada orang lain, bukan ya ayuhan nas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kalau sudah beriman, kita harus patuh apa yang disuruh oleh iman itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kewajiban puasa kepada orang yang telah beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi.
Jangan kamu mendahulukan pekerjaan sebelum Allah menyuruh dan sebelum Rasul mengerjakannya. Dalam sebuah hadis, ayat ini dijelaskan, yaitu pada penyembelihan kurban. Kapan kurban itu kita sembelih? Kita ikut Rasul. Kalau Rasul tidak ada lagi, kita ikut para ulama. Nah, begitu caranya. Jadi kita dalam mengerjakan ibadah ini harus kita ikut hadis Quran. Dari mana kita tahu hadis dan Quran? Daripada ulama. Ulama mengajarkan kepada kita. Dan ulama mengajarkannya itu bukan harus ada uang, bayar dulu SPP-nya. Tidak. Kita tanya aja, kiban lun kemeng sembelih kurban. Pak menumpuk wak jalan dan tanya ujuk. Kejawab ujuk, kepegahayu. Dia bilang terus, cendekiawan muslim. Di UIN Araniri, kita tanya, dijawab terus. Tidak ditanya, bayar dulu. Baru kemudian saya jawab. Tidak. Wa akhrja Ibnu al-Munzir 'anil Hasan al-Basri anna unasan zabahu qabla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman nahar. Mereka diminta untuk berkorban pada hari raya Idul Adha. Mereka berkorban sebelum Rasulullah berkorban. Ayat ini memberi pelajaran kepada kita, ikutilah apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan hadis lain menjelaskan, zabaha rajulun qabla shalah. Dia menyembelih kurban itu sebelum sembahyang hari raya. Kapan kita sembelih kurban? Sesudah salat Idul Adha. Tapi karena orang bersemangat sekali, dia menyembelih sebelumnya. Itu tidak betul. Karena Rasulullah menyembelihnya sesudah salat Idul Adha. Nah, begitu. Jadi la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kita berhaji juga mengikuti haji Rasulullah. Khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik kamu itu apa yang saya kerjakan. Apa kerja Rasulullah? Itu kita ikuti. Kita tanya pada ulama atau kita baca kitab yang sudah ditulis. Banyak kitab. Kalau ditulis pakai bahasa Arab kita tidak bisa bahasa Arab. Dan bahasa Indonesia banyak sekali. Ada fikih haji yang disebarluaskan oleh Kementerian Agama. Baca itu. Sebelum kita naik haji kita baca dulu. Supaya kita punya ilmu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah seperti kamu lihat saya sembahyang. Siapa yang lihat? Para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada tabi'in. Dan seterusnya. Seolah-olah kita melihat baginda Rasulullah SAW salat. Bagaimana salat berjamaah. Ya. Bagaimana kita atur saf. Sawu sufufakum. Ya. Luruskanlah saf. Jangan saf itu tidak lurus. Asal sudah berdiri semaunya. Tidak. Kita luruskan dulu. Kemudian kita ada pimpinan. Ada ulama. Ada cendekiawan. Kita ikut mereka. Jangan kita dahulukan menurut pendapat kita. Pendapat kita masih sedikit. Pendapat mereka sudah banyak. Ikutilah mereka dengan sebaik-baiknya. Itu artinya kita hidup dalam kelompok yang ada pimpinan. Seperti kita berpuasa. Kapan kita mulai puasa? Kita tanya pada orang yang melihat bulan. Mereka yang tahu bagaimana melihat bulan. Kalau sama saya disuruh melihat bulan, ilmu falak saya tidak tahu. Tidak tahu di mana bulan. Sekarang bulan di mana? Kita nggak tahu. Kita lihat di selatan, tahu-tahu di tempat lain nggak nampak. Kita bilang nggak nampak, padahal bulan ada. Nah, gitu. Jadi itu kita harus pelajari dengan sebaik-baiknya.
Kemudian ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kita tidak boleh berbicara dengan suara yang keras, lebih keras dari suara Nabi, lebih keras dari suara pemimpin kita. Kita ketemu dengan seorang alim ulama, dengan seorang orang yang pintar agama. Langsung kita bilang, "Ho nja. Padron menokon." Jangan begitu, kita bicara dengan sopan. Kesopanan kita itu diperlukan dalam agama kita. Al-Quran menyuruh demikian. Bahkan ada sahabat yang suaranya keras. Ada di antara kita ini suaranya keras. Nyoka berhabarnya dua roh dan dua orang. Tapi suaranya terdengar kepada orang yang kelima sana. Memang begitu suaranya. Maka dibilang, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suaramu. Orang itu menangis. Sahabat itu menangis. Jangan-jangan ayat itu turun kepadaku, menghardik aku, melarang aku ngomong. Karena suaranya itu memang suaranya besar. Akhraja Ibnu Jarir an Muhammad bin Thabit qala lamma nazalat hadhihi al-ayah la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi qa'ada Thabit bin Qais fi at-tariq yabki. Duduklah Thabit bin Qais di jalan sambil menangis. Nyo jangan-jangan suara ayatnya kelon keun. Karena dia sejak kecil suaranya besar, bukan dibuat-buat. Famarra bihi Asim bin Adi bin Ajlan. Maka berlalulah di depan dia, di depan Thabit tadi, seorang sahabat lain namanya Asim. Kalau Thabit kaimo, puimo dengan hidup berjalan imo. Faqal, ma yubkika? Kenapa kamu menangis? Apa? Ndak ada nasi, ndak ada makanan, ndak ada minuman, apa? Qal hadhil ayah atakhawwafu an takuna nazalat fiyya. Saya duga ayat yang dibacakan Rasulullah tadi, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu saya. Gitulah kira-kira. Wa ana sayyitun rafi'us saut, suara saya keras. Dan itu bukan saya buat, memang begitu. Farafa'a dzalika ila Rasulillah. Maka Asim menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Thabit duduk di pinggir jalan menangis. Dia takut ayat yang barusan baginda Rasulullah baca tadi kena ke dia, karena dia besar suaranya. Farafa'a dzalika ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bihi. Maka Rasulullah memanggil dia. Hai, kahoi ti Thabit ijak keno. Begitu. Langsung Rasulullah menyelesaikan persoalannya. Rasulullah apa sabdanya? Ama tarda an ta'isha hamidan? Maukah kamu hidup dalam kehidupan yang bahagia? Begitu. Tentu mau. Kalau ditanya baginda Rasulullah, hai don netem mudik bahagia, Tuhan tem mandung dengan cik nyanda minta. Semua kita minta cari itu. Wa tuqtalu syahidan, anta aisha hamidan wa tuqtala syahidan, dan mati syahid mau? Wa tadkhulal jannah, lantas kamu masuk surga, mau?
qala raditu. Langsung dia ridha. Jadi apa yang suaranya itu tidak salah. Ayat itu bukan itu tujuannya. Bukan kepada orang yang besar suara lantas tidak ngomong-ngomong lagi, dia duduk aja isyarat-isyarat begitu saja. Tidak. Suara itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada suara yang kecil, ada suara yang besar, ada nafas yang pendek, ada nafas yang panjang dan seterusnya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memelihara itu. Sabit ini seperti dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni syurga. Jadi mula-mula dia takut, akhirnya dia gembira. Dijamin. Jangan kebalikan. Mula-mula kita gembira, akhirnya tidak betul. Itu yang bahaya sekali. Saya anggap saya ini sudah malim dah dulu. Padahal ilmu bacut. Ini orang ini sudah takut, tapi Rasulullah menjamin, tidak apa-apa. Itu suara itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab kita menghadapi orang yang kita hormati. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun. Orang-orang yang memanggilmu di luar tempat tinggalmu, itu kebanyakan mereka itu tidak berakal. Jadi kalau kita pergi ke sebuah rumah, jangan dari jauh kita panggil. Misalnya siapa? Ahmad. Dari jauh, Ahmad, kata bid aja. Enggak. Kita pergi ke dekat, kita ketok, kemudian kita beri salam. Kalau ada dia di dalam, dia keluar. Kalau ada dia di WC sedang qada hajat, jangan kita ketok-ketok lagi, kata bid juga no. Pakai pan itu bid di tengah qada hajat gitu. Jadi juga begitu. Kita panggil dengan panggilan yang lembut. Kita tunggu. Udah 15 menit kita tunggu. Enggak keluar juga, berarti enggak ada orang. Kalau ada orang, kalaupun ada orang mungkin dia sakit. Nah, begitulah kira-kira. Jangan besar-besar suara kita panggil orang tersebut. Ini Al-Quran mengatakan demikian. Ja'a nasun minal Arab ila hujarin Nabi SAW faja'alu yunadun ya Muhammad, ya Muhammad. Jadi orang Arab Badui datang ke rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu di masjid. Ada kamar, di kamar itulah beliau dengan para istrinya. Bukan seperti kita bikin rumah 7 lantai. 7 buah lantai, bataik dia baku 7 hampir nyahana lift hanya daik. Ini enggak, rumah biasa saja. Lantas dari jauh mereka udah panggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Kok sekasar itu? Nama orang, nama pimpinan kita misalnya Ahmad, ya Ahmad. Kan kita panggil, ya Pak Kecil. Don pan, nih rumah Pak Kecil. Kan begitu cara yang hormat. Jangan kita panggil nama. Memanggil nama itu tidaklah terhormat. Walaupun kita tahu nama kecil kita Ahmad. Jangan kita bilang tok Ahmad kata bid. Lui luar. Tidak demikian. Kita bilang Pak Kecil. Nah doin dalam atau assalamualaikum Pak Kecil. Dan sebagainya. Itu adab kita bertemu dengan pimpinan kita. Harus kita beradab. Saya kira waktu pun sudah sampai. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada faedahnya untuk saya dan ada faedahnya untuk para pendengar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.